Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Alhamdulillah, kakak sekalian, kita bisa jumpa di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Oleh sebab itu, sebelumnya patutlah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah, sebab hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa melaksanakan suatu kegiatan yang sangat bagus ini. Berikut selawat serta salam gak lupa, tetap kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kakak sekalian, saya hari ini akan memberikan sebuah materi yang ada hubungannya dengan kursus mahir dasar di tempat ini. Materi apakah itu? Materinya adalah materi sejarah terjadinya pendidikan kepramukaan di Indonesia, atau sejarah lahirnya pendidikan kepramukaan di Indonesia. Nah, itulah materi yang akan kami berikan pada saat ini. Kakak-kakak sekalian, namun sebelum kami melangkah ke sana, baiklah kita kenalkan nama saya. Nama saya adalah Kak Siran. Kak Siran. Tempat tanggal lahir Malang, 12 Maret tahun 1952. Alamat rumah Jalan Tok Tujatemo nomor 60, Kelurahan Sedayu, Duren, Malang. Begitulah rumah kami. Andai kata kakak berkenan hadir, ayo kita ke rumah kami. Tepatnya di dekat pabrik bulu pindad di daerah Duren. Begitulah perkenalan kami. Kakak sekalian, untuk masuk ke materi kami, baiklah, saya buka dengan sebuah pertanyaan yang tidak usah Anda jawab, yang tidak usah kakak jawab, tapi kakak renungkan, kakak telaah, kira-kira bisa nggak jawabnya? Kalau bisa, alhamdulillah, berarti Anda bagus, Anda cerdas. Namun kalau belum bisa, inilah saatnya untuk bisa membahas sebuah soal yang pada saat ini kita berikan pada kakak-kakak sekalian. Boleh kakak nanti tulis, pertanyaannya tidak banyak, hanya 2, supaya kakak terjaring membahas atau menelaah sebuah masalah. Pertanyaan yang pertama, jelaskan secara singkat tapi jelas. Jelaskan secara singkat tapi jelas proses sejarah lahirnya pendidikan kepramukaan di Indonesia. Kami ulang, jelaskan secara singkat tapi jelas proses sejarah lahirnya pendidikan kepramukaan di Indonesia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masih relevankah konsep atau ide Baden Powell pada saat itu diterapkan di era globalisasi seperti pada zaman sekarang? Kami ulang pertanyaan yang kedua, masih relevankah konsep atau ide Baden Powell diterapkan di era globalisasi seperti zaman sekarang? Jelaskan menurut pendapat Anda. Nah, kita renung sejenak. 2 pertanyaan ini kira-kira Anda bisa jawab enggak? Tentunya bisa. Nah, untuk lebih bisa, lebih betul, lebih benar, maka Kak Siran akan memberikan sebuah materi yang ada hubungannya dengan jawaban pertanyaan itu. Kakak sekalian, sebelum kami melangkah lebih lanjut, Kak Siran mau menjelaskan arti kata sejarah dulu. Sejarah itu kalau dulu namanya riwayat. Riwayat sejarah. Nah, makna sejarah yang sebenarnya itu kita ambil dari 2 tokoh yang kami pilih. Yang satu dari dalam negeri, yaitu tokoh idola saya, Insinyur Soekarno. Beliau menerangkan bahwa sejarah itu adalah penting dipelajari. Karena apa? Kata Insinyur Soekarno itu berbicara, bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai dan menghormati jasa
para pahlawannya. Alangkah indahnya, pahlawan tetap dihormati walaupun sudah tiada. Itu pesan dari Insinyur Soekarno. Dengan pidatonya, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau jas merah. Itulah yang dari dalam negeri. Kemudian dari luar negeri, kita ambil tokoh yang namanya Cicero. Itu sejarawan dari Yunani, namanya Cicero. Makna sejarah menurut Cicero itu paling tidak satu, sejarah adalah obor kebenaran. Sehingga melalui sejarah kita akan betul-betul diilhami oleh cerita dulu. Nomor dua, menurut Cicero, sejarah adalah guru dari kehidupan. Jadi sempurnanya sikap seseorang itu menurut Cicero tidak lepas dari menengok sejarah-sejarah yang tempo dulu. Maka menurut Cicero, sejarah merupakan guru dari kehidupan. Kemudian pengertian yang ketiga menurut Cicero, sejarah adalah pembawa warta dari waktu ke waktu. Jadi sejarah adalah pembawa warta dari waktu ke waktu. Maksudnya gimana? Maksudnya, sekalipun Lord Baden-Powell itu orang Inggris sekitar tahun 1900-an, tapi di era sekarang masih ingat ide Baden-Powell, masih ingat konsep Baden-Powell yang sangat baik itu. Sebab itu adalah warta yang dibawa oleh waktu. Kakak sekalian, itulah prolog daripada makna sejarah. Kemudian baru kita masuk ke tujuan sejarah itu sendiri. Kalau sudah tahu maknanya sejarah, kita tujuannya apa mempelajari sejarah? Paling enggak satu, supaya tahu proses terjadinya kebijakan. Saya ulang, panjenengan mempelajari sejarah maknanya supaya tahu proses terjadinya kebijakan. Itu yang pertama. Yang kedua, agar bisa memahami hakikat yang dimaksud. Agar bisa memahami pelajaran atau hakikat yang dimaksud. Itu makna yang sebenarnya. Terus makna berikutnya, kalau Anda mempelajari sejarah, berarti sejarah sebagai penguatan karakter, penguatan tujuan yang Anda inginkan. Maka pelajarilah sejarah supaya tahu ceritanya, tahu hikayatnya begitu. Berikutnya, agar bisa mempelajari dan mengambil makna. Katakan sekarang pramuka kayak gini, bagaimana sejarahnya supaya Anda mantap, supaya Anda tahu prinsipnya, Anda tahu ceritanya yang benarnya. Kemudian yang terakhir, makna sejarah berikutnya adalah sejarah sebagai acuan. Sejarah sebagai acuan. Acuan apa? Acuan yang mengilhami sebuah kegiatan. Oleh karena kita ini pramuka, maka yang kita acu adalah sejarah. Maka hari ini kakak sekalian, Kak Siran mau memberikan sebuah materi yang berjudul sejarah lahirnya pramuka di Indonesia. Nah, begitu kakak sekalian, sebagai prolognya. Nah, kita baru masuk ke berikutnya. Kakak sekalian, kita hari ini mempelajari lahirnya pramuka di Indonesia. Apa sih pramuka itu? Nah, pramuka kepanjangannya adalah Praja Muda Karana, yang kakak-kakak sudah tahu. Praja Muda Karana. Praja artinya keluarga. Muda artinya muda, belum tua. Karana itu artinya berkarya. Sehingga kalau dipanjangkan, pramuka adalah kumpulan keluarga-keluarga muda atau orang-orang yang berjiwa muda untuk dididik supaya berkarya. Begitu kakak sekalian. Kakak sekalian, sebelum kita masuk, maka kita perlu mempelajari embrio daripada lahirnya pramuka. Kita tahu kakak sekalian, pramuka itu asalnya bukan budaya kita. Pramuka itu sebenarnya adalah berasal dari budaya Inggris. Budaya Inggris. Nah, di Inggris namanya Scout. Scout kakak sekalian, ini saya punya gambar yang namanya tulisan Scout. Scout. Scout itu adalah pramuka di Inggris waktu itu. Kemudian kakak sekalian, Scout itu adalah kalau dipenggal terdiri dari sign out yang disingkat say out. Maksudnya sign out itu, sign itu pengetahuan, out itu di luar. Maksudnya sign out
pengetahuan atau pendidikan yang diberikan di alam terbuka atau di luar. Itu menurut Baden-Powell. Kakak sekalian, kalau kita itu mengerti, maka kita harus mempelajari juga siapa sih Baden-Powell itu. Nah, Baden-Powell itu adalah konseptor, pencipta Scott di Inggris. Pencipta Scott di Inggris. Ini gambarnya kakak tunjukkan. Kakak sudah kenal gambar Baden-Powell. Inilah konseptor pendidikan kepramukaan yang asalnya dari Inggris. Mayor Jenderal Baden-Powell. Luar biasa. Kemudian siapa Mayor Jenderal Baden-Powell itu? Kakak sekalian, Mayor Jenderal Baden-Powell itu sosok pemimpin yang sangat unggul, yang diakui oleh dunia. Siapa Baden-Powell itu? Baden-Powell menurut biografinya, satu adalah seorang militer, seorang perwira tinggi yang berpangkat Mayor Jenderal. Itu. Di samping itu, Baden-Powell adalah seorang negarawan yang mampu mengatur, yang mampu membantu pemerintahan Inggris atau British Raya pada waktu itu. Terus ketiga, Baden-Powell adalah seorang budayawan, luar biasa, militer, negarawan, budayawan. Buktinya, beliau adalah pemain musik dan pemain teater yang handal di Inggris pada waktu mudanya. Sehingga Baden-Powell adalah seorang budayawan. Di samping itu pula, Baden-Powell adalah seorang olahragawan. Wow, olahragawan. Terbukti, Baden-Powell adalah seorang kiper, pemain sepak bola yang menjaga gawang di Inggris pada waktu itu. Luar biasa potensi yang dimiliki oleh Baden-Powell. Kemudian di samping itu, Baden-Powell adalah sosok konseptor atau sosok edukator yang unggul. Sosok konseptor terbukti yang mengkonsep pendidikan pramuka ini adalah Baden-Powell. Pantas kalau Baden-Powell dikatakan sebagai sosok public figure dunia yang patut dikagumi oleh dunia. Begitulah kakak sekalian, sekilas biografi Baden-Powell. Nah, sekarang mari kita masuk ke berikutnya. Kenapa Baden-Powell menciptakan sebuah pendidikan yang namanya Scott? Karena Baden-Powell melihat sebuah kondisi, melihat keadaan anak-anak sepulang dari sekolah. Apa sepulang dari sekolah anak-anak yang bisa dilihat? Satu, anak-anak itu menganggur. Jadi nganggur. Kedua, anak-anak itu tidak terarah. Anak-anak itu tidak terarah. Kenapa? Karena nggak ada yang membina. Kemudian anak-anak cenderung timbul kenakalan remaja. Sehingga Baden-Powell membaca kondisi anak ketika pulang dari sekolah. Sehingga keluarga juga tidak memperhatikan, sekolah sudah usai. Maka pendidikan di luar sekolah ini, Baden-Powell berpikir lebih jauh, enaknya kita bina anak-anak itu. Sebab apa? Kalau diteruskan, anak nanti akan menimbulkan sebuah tragedi atau yang namanya kenakalan remaja. Padahal remaja adalah harapan bangsa. Ada lagi sebuah kalimat yang indah, kenakalan remaja adalah awal kehancuran suatu bangsa. Nah, berangkat dari sana, maka ide Baden-Powell muncul. Apa idenya? Satu, ide Baden-Powell adalah menciptakan kegiatan ekstrakurikuler. Maksudnya di luar keluarga dan di luar sekolah. Kemudian untuk apa? Dibina, dididik, dilatih. Untuk apa? Ya supaya anak-anak itu terarah, supaya anak-anak itu bagus, sehingga sepulang dari sekolah anak-anak positif, tidak menimbulkan hal-hal yang negatif. Sehingga ide Baden-Powell itu dilaksanakan oleh Baden-Powell itu sendiri. Maka isi daripada ide Baden-Powell itu diwujudkan sebuah pendidikan, sebuah pembinaan, atau sebuah pengajaran yang isinya satu, misalnya berbagai skill atau keterampilan. Misalnya keterampilan mendirikan tenda, keterampilan memasak,
keterampilan tari temali, dan sebagainya. Di samping itu, Badan Pawal juga mengisi pendidikan geladi tangguh, supaya anak-anak tangguh dalam melaksanakan tugas yang di depannya. Di samping itu, Badan Pawal juga memberikan satu pendidikan bela negara, supaya anak-anak cinta negaranya, cinta tanah airnya. Itulah kakak sekalian, materi antara lain yang diberikan oleh tokoh scout dari Inggris, yaitu Baden Powell. Kemudian kakak bertanya, loh gimana sekian banyak Baden Powellnya satu? Memang namanya orang unggul kakak, sehingga mereka tidak merasa lelah, mereka tidak merasa kurang tenaga, mereka tangguh sekali karena dia yang saya sebutkan tadi, tentara, negarawan, dan sebagainya. Kemudian bagaimana caranya, bagaimana memprosesnya? Settingnya itu tadi saya jelaskan, settingnya tempatnya di luar, di alam terbuka, sehingga Baden Powell memberikan pelajaran ini paling banyak. Kalau di ruang itu hanya 30%, di luar lebih dari itu 70%, bahkan lebih, sehingga di alam terbuka sesuai dengan science out tadi. Bentuknya apa? Bentuknya kakak sekalian, bentuknya supaya anak-anak itu tertarik, anak-anak itu senang. Bentuknya itu dengan cara berkemah, mendirikan tenda di alam terbuka. Di sana diberi suatu kegiatan, kayak bagaimana memasak, bagaimana mendirikan tenda, bagaimana kalau hujan turun, dan sebagainya. Jadi bentuknya adalah berkemah, settingnya di alam terbuka. Nah, tata tertibnya bagaimana? Tata tertibnya kakak sekalian, tata tertibnya yang sekarang juga masih kita anut, yang sangat penting adalah menggunakan prinsip dasar scout, mempunyai prinsip dasar scout yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Di samping itu metodenya luar biasa, tidak sama dengan mendidik anak-anak pelajar pada umumnya. Metodenya adalah metode memang khusus untuk metode scout, metode yang diciptakan oleh Badan Powell itu sendiri, yang nanti akan kita sebutkan. Misalnya ya di alam terbuka, itu sudah suatu metode, dan yang lain. Kakak sekalian, ternyata Badan Powell melaksanakan kegiatan seperti itu, anak-anak makin hari makin senang, anak-anak makin hari itu makin bangga, makin tambah. Hasilnya bagaimana? Sangat cemerlang kakak. Kenapa? Karena anak-anak itu sudah mulai terarah. Sepulang dari sekolah dia masuk di scout atau scouting tadi. Kakak sekalian, dengan demikian hasil yang cemerlang itu didengar, dilihat oleh bangsa-bangsa lain, sehingga hasilnya mendunia. Kakak sekalian, setelah itu isinya tadi sudah saya jelaskan. Isinya adalah merupakan didikan, ajaran, dan latihan. Didiknya apa? Pendidikan itu adalah hal yang berkenaan dengan hati nurani. Jadi karakter. Jadi materi pendidikan adalah karakter yang diberikan oleh Baden Powell. Upama di Indonesia bagaimana tata keramanya, bagaimana budi pekertinya. Di samping itu mengajar. Mengajar itu materinya adalah kecerdasan. Jadi yang disasar adalah otak, IQ, inteligensi. Sehingga mengajar. Nah, kalau mendidik hati dan melatih. Melatih itu kakak sekalian, yang disasar adalah keterampilan tangan. Sehingga anak-anak sangat terampil, sangat biasa melaksanakan itu. Bagaimana caranya memotong kayu, bagaimana caranya memasak, dan sebagainya. Kakak sekalian, oleh karena itu, pendidikan anak-anak ini sangat berhasil, sangat cemerlang. Dan Baden Powell oleh karena seorang konseptor, maka materi-materi dari Baden Powell ini dikumpulkan, ditulis, dijadikan sebuah buku. Nah, buku itu namanya adalah Scouting Powboys. Jadi kumpulan keterampilan anak-anak scout pada waktu itu yang dibina, yang dikonsep oleh Baden Powell, dikumpulkan dalam satu buku yang namanya Scouting Powboys. Sehingga buku Scouting Powboys dicetak banyak,
semua negara, semua bangsa ingin menerima, ingin membaca isi daripada scouting. Sebab apa? Wow, hasil dari didikan Baden Powell luar biasa. Semula bangsa Inggris waktu itu anaknya kayak gitu setelah sekolah, sepulang dari sekolah, tapi setelah didik oleh Baden Powell menjadi anak-anak yang unggul, anak-anak yang terampil, anak-anak yang disiplin, sehingga bisa membantu pemerintahan Inggris British Raya pada waktu itu. Kakak sekalian, ini dikagumi oleh dunia. Sehingga buku Scouting for Boys beredar di negara-negara di luar Inggris, termasuk di Indonesia, Malaysia, Filipina. Hanya mungkin namanya saja persatuannya itu lain. Kalau di Inggris Scout, kalau di Malaysia Persatuan Pengakap namanya. Kalau di Filipina Kapaliran Scouting, Kapaliran Scouting. Itu kakak sekalian. Nah, ini adalah background masuknya awal pendidikan Baden Powell Scout yang nanti bakal kita tiru, kita adopsi, dan kita terapkan di negara kita Indonesia. Baiklah kakak sekalian, kita masuk ke ranah yang pertama. Kita masuk ke tahun 1912. Tahun 1912. Nah, tadi saya jelaskan, pendidikan Scout tadi oleh bangsa lain ditiru. Tidak menutup kemungkinan bangsa Belanda pun meniru. Kenapa? Karena itu baik diterapkan pada anak bangsa di Belanda. Oleh karena bangsa Belanda itu pada waktu itu menjajah di Indonesia, kakak sekalian, maka pendidikan Scout oleh bangsa Belanda dibawa ke Indonesia. Jadi bisa terhitung masuknya pendidikan Scout masuk ke Indonesia itu diawali dari tahun 1912. Terbukti pemerintah Belanda itu mendirikan sebuah organisasi Scout yang namanya Nederland Pathfinder Organisasi atau NPO. Nederland Pathfinder Organisasi. Sehingga kalau di dalam bahasa Inggrisnya Scout, kalau bahasa Belandanya Pathfinder. Jadi Pathfinder itu adalah Scout dalam bahasa Belanda. Oleh karena itu nama organisasinya diberi nama Nederland Pathfinder Organisasi atau disingkat NPO. Kakak sekalian, itu tahun 1912. Siapa pendirinya? Pendirinya adalah bangsa Belanda sendiri. D.J. Smith itu yang mendirikan NPO. Setelah tahun 1912 kakak sekalian, kita masuk 4 tahun lagi, yaitu tahun 1916. Tahun 1916. Berarti sudah 4 tahun pendidikan itu dilaksanakan di Indonesia. Nah, ketika itu kakak sekalian, bangsa Indonesia pun tak tinggal diam, juga merasakan hasil didikan Baden Powell kok sangat bermanfaat bagi anak-anak muda. Bermanfaat bagi anak-anak muda. Maka tahun 1916 ada ide dari putra Indonesia. Kok namanya Nederland ya? Padahal tempatnya di Jawa, di Indonesia. Maka ada tahun 1916 itu ada seorang putra Indonesia yang bernama Sultan Pangeran Mangkunegoro ke-7 atau Sri Pangeran Mangkunegoro ke-7 mendirikan sebuah organisasi. Kalau Belanda tadi disebut NPO, kalau di sini dirubah jadi JPO. Maksudnya J-nya itu adalah Javan Pathfinder Organisasi yang disingkat JPO. Itu tahun 1916. Itu kakak sekalian. Sehingga kakak kenal oleh Belanda disebut organisasi NPO, Nederland Pathfinder Organisasi, tapi oleh bangsa kita sudah dirubah, mendirikan sendiri Javan Pathfinder Organisasi. Kenapa? Itu tadi, karena basicnya kan dari Jawa. Di samping itu, kuartirnya, markasnya itu di Belanda, maka di Jawa kemungkinan ada juga kuartir yang sekarang disebut kuartir, kantor besar atau markas itu. Itu. Kakak sekalian, dari tahun 1916 kita masuk ke tahun 1928. Sudah kita kita ambil yang penting-penting saja. Dari tahun 1916 kita melompat tahun 1928. Tepatnya tahun 1928.
Nah, itu gencar-gencarnya Sumpah Pemuda kalau kita ingat. Kakak sekalian, oleh karena tahun 1928 itu bangsa Indonesia sedang gencar-gencarnya memikirkan masalah persatuan dan kesatuan, maka di sana ada juga yang namanya organisasi yang berbasis Islam. Apa itu namanya? Syarikat Islam Abdeling Patbinder. Syarikat Islam Patbinder. Saya ulang, Syarikat Islam Abdeling Patbinder atau disingkat SIAP. Sehingga tahun 1928 itu kakak, itu organisasi Patbinder ada yang namanya SIAP. Siapa itu yang terkenal dalam SIAP itu? Ternyata umpama sekarang pelatih itu juga ada seorang pelatih yang eksis dalam hal kepanduan atau kepatbinderan itu. Kakak sekalian, ketika itu tahun 1928 ada kongres SIAP, Kongres Syarikat Islam Abdeling Patbinder. Di mana? Di Banjarnegara, di Banyumas. Nah, di sanalah ramai-ramai. Loh, namanya kok Patbinder ya? Maka Patbinder itu adalah bahasa Belanda. Bagaimana kalau kita rubah? Maka kakak sekalian, pada waktu Kongres SIAP itu berhasil sebuah nama, dari nama Patbinder menjadi Pandu. Pandu kakak sekalian. Jadi kita sudah memperoleh 3 nama. 1 Scout dari Inggris, 2 Patbinder dari Belanda, kemudian Pandu. Nama Patbinder menjadi Pandu itu terjadi pada waktu kongres itu tadi, Pramuka atau Kongres Syarikat Islam Abdeling Patbinder atau SIAP tadi. Kakak sekalian, perlu kita ketahui siapa konseptor yang membuat nama Patbinder menjadi Pandu. Tidak lain adalah pelatihnya umpama zaman sekarang bernama Kiai Haji Agus Salim. Kiai Haji Agus Salim yang kakak juga bawakan ini. Kakak tidak asing lagi. Orangnya sudah tua, berkumis putih, berjenggot putih, tapi luar biasa. Jiwanya jiwa muda kakak sekalian. Umpama sekarang pelatih ini kira-kira umur berapa ya? Inilah yang berhasil yang namanya itu berjasa dalam merubah nama Patbinder menjadi Pandu. Pandu itu artinya pandom. Pandom itu adalah penunjuk jalan. Tentunya penunjuk jalan ke arah kebaikan. Bukan main. Ini adalah meniru ide Badan World yang disesuaikan dengan di Indonesia sendiri. Kemudian kakak-kakak sekalian, kita tinggal sudah dari Patbinder ke Pandu. Nah, sekitar tahun 1928 itu, semua lembaga, semua instansi, semua agama, semua partai politik berlomba-lomba mendirikan sebuah Pandu, mendirikan sebuah organisasi yang namanya Pandu. Sehingga namanya berlainan, berbeda-beda. Katakan ada Pandu Katolik, ada Pandu Ansor, ada Pandu HW atau Hizbul Waton, ada Pandu Kristen dan sebagainya. Sehingga kalau kita hitung itu lebih dari 100 perkumpulan organisasi kepanduan di Indonesia. Oleh karena banyaknya organisasi kakak sekalian, maka tidak menutup kemungkinan mereka punya ide masing-masing. Kartu tangan duknya ini berbeda, bajunya berbeda, logonya juga berbeda, bahkan visi dan misinya pun berbeda. Sehingga sekitar tahun 1928 menjelang tahun 1960, wah itu bermunculan pandu-pandu yang ada di daerah di Indonesia. Nah, dengan demikian muncul lagi putra-putra Indonesia yang sangat kritis berpikir. Berpikirnya gimana? Kalau kita biarkan saja sekian banyak perkumpulan, visinya berbeda, misinya berbeda, maka kurang baik. Maka ada sekumpulan putra-putra bangsa Indonesia ingin menyatukan visi dan misi itu. Kapan beliau berkumpul? Beliau berkumpul adalah 9 Maret tahun 1961.
Berkumpul untuk apa? Untuk memikir supaya pandu-pandu tadi satu adanya, satu visinya, satu misinya. Perlu kakak ketahui, ada beberapa orang, tokoh yang memikirkan hal itu. Satu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, berpikir masalah itu. Dua, Dr. Priyono, waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tiga, Dr. Haji Saleh, waktu itu menjabat sebagai Menteri Pertanian, yang barangkali nanti akan melahirkan sebuah Saka Taruna Bumi. Yang keempat adalah Ahmadi. Pak Ahmadi itu adalah Transkopemada, Menteri Transmigrasi, Koperasi, dan Pemerintah Daerah. Sudah 4 menteri ditambah 1 Sri Sultan. Tambah lagi 1 yang terakhir, Bapak Mulyadi Joyo Martono. Beliau terlibat juga di dalam 9 Maret itu. Beliau adalah Menteri Kesejahteraan Sosial. Kakak sekalian, 5 putra Indonesia itulah yang berkumpul pada 9 Maret yang isinya ingin menyatukan visi dan misi pandu yang sekian banyak. Maka dia punya konsep, punya visi disatukan, misi disatukan, seragamnya disatukan, tujuan disatukan. Itu pada tanggal 9 Maret kakak sekalian. Sehingga tanggal 9 Maret itu oleh bangsa Indonesia sampai saat ini disebut Hari Tunas. Sebab apa? Itu adalah tunas-tunas bangsa yang baru memikirkan masalah pramuka yang sekian banyak jadi satu yang sekuat sekarang ini. Jadi 9 Maret tahun 1961 adalah Hari Tunas. Kakak sekalian, loh, kok Hari Tunas? Kenapa? Iya, karena itu masih embrio melahirkan suatu peleburan dari sekian pandu-pandu itu. Baru lahir tanggal 20 Mei tahun 1961, tanggal 20 Mei tahun 1961 itu lahirlah sebuah keputusan yang embrionya dari 5 orang tadi. Apa itu? Dileburnya sekian pandu-pandu tadi menjadi satu nama, yaitu Pramuka. Tanggal berapa? Itu tadi 20 Mei 1961. Diperkuat dengan surat Kepres, keputusan Presiden nomor 238. Tahunnya tahun 1961, kakak sekalian. Nah, disinilah itu dasar hukum yang memperkuat lahirnya Pramuka yang pertama dengan surat keputusan Presiden nomor 238 tahun 60. Siapa yang tanda tangan? Yang tanda tangannya adalah Insinyur Haji Juanda. Insinyur Haji Juanda. Loh, kok bukan Presiden Soekarno? Itu pertanyaannya, itu yang banyak ditanyakan. Karena Bapak Presiden Soekarno ketika itu ada kunjungan ke luar negeri, yaitu ke Jepang. Sehingga Insinyur Haji Juanda sebagai PJ Presiden tanda tangan dengan lahirnya Pramuka di Indonesia. Itu kakak sekalian, tertanggal 20 Mei 1961. Kakak sekalian, terus bagaimana dengan adanya 14 Agustus? Ada tanggal 20 Mei 61, ada 14 Agustus 61, itu gimana? Nah, ceritanya gini Kak, tanggal 14 Agustus itu bangsa Indonesia baru sempat mengumpulkan peleburan itu tadi, pramuka-pramuka dikumpulkan dengan seragam yang sama. Tangan leher yang sama, simbol yang sama, diapelkan. Baru apel secara besar-besaran tanggal 14 Agustus tahun 1961. Maka apel besar itulah sebagai tonggak sejarah lahirnya Pramuka di Indonesia. Sehingga kita bedakan 9 Maret 61 itu Hari Tunas, tapi kalau 14 Agustus 61 adalah hari lahirnya pendidikan kepramukaan di Indonesia. Dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah keputusan Presiden juga. Itu tadi yang saya katakan kepada kakak tadi. Nah, kakak sekalian, 238 tahun 61 adalah payung hukum. Payung hukum lahirnya Pramuka Indonesia. Terus baru 61 sampai tahun 2010 ketika itu presidennya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono,
itu memikirkan gimana ya supaya pramuka ini makin hari makin maju, makin kuat, makin tangguh. Maka ada gerakan revitalisasi gerakan pramuka. Itu pada waktu zamannya Bapak SBY. Lebih mengejutkan lagi, tahun 2010 ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2010 yang isinya adalah tentang pendidikan kepramukaan di Indonesia. Nah, payung hukum kita ada dua yang kuat. Satu Kepres 238 tahun 61 kakak. Yang kedua yang sekarang kira-kira ya masih terlalu muda ya, Undang-Undang kita nomor 12 tahun 2010. Isinya apa? Kepramukaan. Nah, kakak sekalian, kira-kira begitulah riwayat singkat atau sejarah lahirnya pramuka di Indonesia. Tapi kakak sekalian, kita harus tetap berbangga hati lahirnya pramuka seperti itu. Maka sebagai kesimpulannya adalah satu, adanya pendidikan kepramukaan di Indonesia itu kakak tidak lepas dari babak perjuangan bangsa Indonesia. Tidak lepas dari babak perjuangan bangsa Indonesia. Kenapa? Yaitu kita awali tahun 1908. Tepatnya 20 Mei. Itu sudah berpikir masalah itu kakak. Maka di sana diaktualisasikan, nah dikiasan dasarkan 20 Mei tahun 1961 itu baru berpikir, baru siap. Maka lahirlah pramuka siaga. Makanya anak siaga panggilnya siaga, siap. Itu tahun 1908. Baru tanggal 28 Oktober 1928 kakak sekalian, itu gencar-gencarnya tadi menggalang persatuan dan kesatuan. Maka sebagai wujud perjuangan itu kita ada kiasan dasar lahirnya pramuka penggalang. Galang persatuan dan kesatuan itu adalah diilhami oleh 28 Oktober 1928. Kemudian yang sekarang yang kakak sekarang ada ini adalah tegak, itu penegak. Itu diilhami tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, kenapa? Kita sudah tegak, NKRI tegak, maka lahirlah pramuka penegak. Jadi siaga, penggalang, penegak itu adalah kiasan dasar dari babak perjuangan bangsa Indonesia. Nah, kakak sekalian, kiranya itu masukan kami mengenai sejarah lahirnya pramuka Indonesia. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi anak bangsa. Di sanalah aku berdiri. Di sanalah aku berdiri. Jayalah pramuka. Jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.